Ini semua kan karena tidak menduga Pak Jokowi tidak akan mendukung calonnya PDIP. Kan itu sebenarnya masalahnya. Tidak. Satu-satunya persoalan di sini adalah bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang kewarasan publik dalam pengelolaan kekuasaan akhirnya harus dibegal begitu, Pak. Iya. Sekarang saya tanya orang lapangan, aktivis HAM, yang sekarang juga lagi mengalami proses hukum. Haris Azhar. Pertanyaannya gimana Bang Karini? Soal benar gak ini angkanya 5 atau 8 atau malah 2? Pernyataannya Lord Ganjar ya. Begini, saya tadi menikmati perdebatannya soal para ahli hukum tata boga ini. Kenapa saya bilang ahli hukum tata boga? Karena ini yang kita kunyah hari-hari ini kan, soal perdebatan soal tata negara ini. Tata negara, tata perkawanan, tata keluarga, semuanya didiskusikan jadi menu kita hari-hari ini. Saya cenderung mau bilang mungkin lebih parah dari 5 angkanya. Saya bisa menyampaikan data-data itu, tapi sebelum ke sana, saya ingin mengatakan bahwa mungkin angkanya betul, atau bisa lebih rendah, atau bisa lebih tinggi, tapi memang situasi dan person yang menyampaikannya jadi menarik, jadi lucu. Karena yang menyampaikan itu Capres nomor 3 ya, yang cawapresnya menjabat sebagai Menko Polhukam. Sebetulnya lebih detail dari soal penjelasannya Ferry tadi adalah kita harus buka tugas dan fungsinya Pak Mahfud. Gampangnya untuk konsumsi kita malam ini, yang namanya Menko Polhukam atau Menko, maka dia tugasnya adalah membantu presiden. Maka dalam chain of command-nya pertanggungjawaban ada di presiden. Laporan semua ke presiden, dan apa yang dia lakukan selama dia menjabat sebagai Menko, maka itu akan menjadi catatan untuk nama baik presiden atau nama buruk presiden. Jadi ada, kalau pakai bahasa hukum pidana, turut sertanya Pak Mahfud dalam angka yang disebut oleh Pak Ganjar Pranowo tadi itu. Yang kedua, dalam soal ranah kewenangannya Menko, Pak Menko juga punya sejumlah inisiatif, boleh membuat pernyataan yang sebetulnya saya melihat ada beberapa hal pernyataan publiknya Pak Mahfud itu dinikmati untuk ruang diskursus bagi teman-teman media, bagi teman-teman publik yang luas. Yang berikutnya lagi, selain membuat pernyataan, Pak Mahfud juga membentuk tim reformasi hukum. Yang setahu saya Pak Ferry Amsari ini juga ada duduk di situ. Ada 4 bidang reformasi hukum yang disusun, bidang agraria dan sumber daya alam, bidang peradilan, kalau nggak salah ya, lalu hukum pidana, apalagi Fer? Soal legislasi, ada 4 hal itu, dan sudah mengeluarkan rekomendasi. Lucunya, baru beberapa hari dipublikasi dokumen reformasi hukum itu, apa yang terjadi di DPR atau ada kebijakan yang menghapus salah satunya Komisi Aparatur Sipil Negara, yang di dalam dokumen reformasi hukum dia justru dipertahankan dan perlu diperkuat. Gitu. Nah, perdebatan kita terlalu cepat dan terlalu gampang, mau kasih lulus atau enggak, angka seperti apa dari pernyataannya Ganjar Pranowo. Padahal menurut saya kita harus bongkar kegagalan ini itu karena apa? Bukan hanya gara-gara soal ada undang-undang yang kontroversial, tidak partisipatif.
bukan hanya soal independensi peradilan yang banyak dikecam, beberapa hakimnya juga ditangkap oleh KPK, oleh penegakan hukum, atau beberapa hal yang lain. Tetapi menurut saya juga dalam soal kesinambungan dan juga soal komprehensif dari tim di dalam atau di bawah presiden atau di dalam pemerintahan. Nah, ini yang sebetulnya tidak terungkap bahwa ini semuanya patungan. Jadi nanti Om Deddy perlu menjelaskan ini. Pernyataan ini keluar betul, tadi saya setuju, ketika sedang musim durian kan. Ya kan? Ini ada yang bawa durian montong, ada yang bawa durian jenis apa lagi, tiba-tiba pernyataan itu muncul. Tetapi memang di musim durian ini, ya memang juga harus dibahasakan. Penegakan hukum itu menjadi isu penting. Nah, apa ketidakgenahan proses hukum atau ketidakgenahan penegakan hukum? Hari ini, Bang Karni, kalau kita pakai aras dalam soal pertarungan hukum, persengketaan, saya orang yang kerja di bidang hukum setiap hari gitu ya. Sengketa hukum itu antara warga dengan warga. Di situ membutuhkan negara. Lalu antara warga dengan negara atau negara dengan warga. Lalu antara orang-orang yang ada di dalam ranah negara atau saya sebutnya sebagai komunitas politik. Political community, bukan masyarakat sipil, bukan civil society. Jadi komunitas politik. Hari ini ketidakgenahan dalam mengelola bangunan rumah hukum itu mengakibatkan pertarungan hukum antara di dalam komunitas politik itu. Hari ini selain saya baca berita soal pernyataan Pak Ganjar dibantah oleh cawapresnya sendiri, ya kan, kita juga sekarang dipaksa membaca bahwa Anwar Usman melaporkan pengangkatan Soehartoyo yang baru diangkat jadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Itu. Nanti lama-lama ada laporan terhadap Ketua RT-nya Soehartoyo, kenapa Soehartoyo dibiarkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi ributnya jadi ngawur. Gitu. Tadi saya dibilang sama Bang Karni sebagai orang yang sedang mengalami proses hukum. Ini bukan yang pertama. Dan sebetulnya posisi saya hanya sebagai terdakwa. Tapi ini saya anggap masih sama dengan hal-hal yang lain. Saya jalani selama berapa belas atau hampir lebih dari 20 tahun saya kerja di bidang hukum dan hak asasi manusia. Apa itu? Bahwa hukum digunakan untuk menjustifikasi kejahatan, itu terjadi. Hukum digunakan untuk menjustifikasi kekerasan. Ya kan? Hukum digunakan untuk memuluskan praktek bisnis. Hukum digunakan untuk memuluskan pencapaian-pencapaian kekuasaan. Hukum digunakan untuk merepresi kritik terhadap semua hal yang tadi saya sebutkan. Ketika ada kekerasan kita protes, dipidanakan. Ketika ada protes terhadap kejahatan, kita dipidanakan. Ketika kita protes terhadap satu proses yang harusnya partisipatif, kita digunakan. Nah, artinya hukum sudah menjadi alat yang ada di depan rumah kita. Hukum sudah menjadi alat yang mengancam isi sepatu kita supaya kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa keluar rumah dalam rangka mensolidkan dan menyamankan si kekuasaan yang berbasis pada praktek bisnis atau pada praktek politik. Nah, itu dibiarkan bertahun-tahun. Poin saya apa pada soal yang ini? Hukum itu bukan sekedar ada independensi peradilan. Hukum itu bukan sekedar ada praktek partisipatif dalam legislasi. Hukum itu bukan sekedar ada kebebasan yang dia menjadi penopang dalam praktek hukum atau mengimbangi demokrasi tadi itu. Tapi hukum itu Bang Karni, dia harus dijalani dengan semangat mereformasi setiap hari. Bukan mendeformasi. Yang kita lihat hari-hari ini ada banyak deformasi. Saya orang yang pada posisi perombakan KPK itu bukan mereformasi KPK, tapi dia mendeformasi, membuat mundur forma lembaga dan mekanisme pemberantasan korupsi. Nah, hukum itu harusnya direformasi, dijaga semangat reformasinya, pembaharuannya, dan itu tidak terkawal. Dia hanya terjadwal dan dia hanya menjadi slogan. Tapi ketika masuk ke wilayah praktek, harus seorang Menko yang memimpin mengungkap TPPU.
Harus seorang Menko yang memimpin sebuah rapat mengkoordinasikan bagaimana supaya TPPO, tindak pidana perdagangan orang itu juga ditindak. Soal penyelundupan emas. Jadi artinya apa? Artinya dia tidak independen, dia tidak otomatis jalan. Jadi memang saya mungkin tidak akan mengatakan bahwa Pak Mahfud ini bagian dari 5 atau bagian dari 8. Tapi saya cuma mau bilang, lucu hari ini. Ya kan? Yang mengeritik, jadi itu gimana ya? Seperti bicara sama kaca. Penegakan hukum 5. Ya kan? Tapi sebenarnya menuding dirinya sendiri. Tetapi dirinya sendiri itu juga bagian yang seperti apa namanya? Kalau binatang di serangga ini membelah diri itu. Ini kan pecah gengnya ini. Amuba. Ya kan? Ada gengnya Om Deddy, ada gengnya Bang Fahri nih hari-hari ini. Cuman saya kesian sama Bang Fahri, kenapa baru gabung sekarang? Ya kan? Nah, yang menikmati selama 9 tahun itu di sana. Nah, tetapi ada putus tangan kalau layangan, diambil sama Bang Fahri. Nah, pertarungan ini enggak jadi kayak semacam yang sini enggak berisi, nanti jawabannya, ya kan? Yang di sana kehilangan tutup toples. Isinya megang, tapi tutup toplesnya enggak ada. Jadi dikit lagi nguap. Nguapnya pindah ke toplesnya Bang Fahri. Nah, ini yang saya agak bingung, masyarakat jadi bingung, sebetulnya siapa yang harus bertanggung jawab? Termasuk kalaupun poinnya 8, Bos. Gak usah pusing lah situ 5, sini 8. Pertanyaan saya, siapa yang harus kita tepuk tangani? Siapa yang akan kita mintai pertanggungjawaban? Tetapi itu semua sekali lagi tidak menjawab problem kita di lapangan. Di lapangan orang masih ditangkap. Orang masih dikenakan pasal-pasal yang tafsirnya serampangan. Dan lebih gawatnya lagi para penegakan hukum itu, kalau kita berani masuk lebih dalam, kolaborasinya itu tidak ideologis, tidak normatif, tidak berbasis pada kaidah. Bayangkan saja, saya colongan nih campaign soal kasus saya. Saya dituntut 4 tahun, gak ada masalah soal 4 tahun. Tapi yang saya bermasalah kalau dalam perspektif hukum, ilmu pengetahuan, tuntutan itu ditutup dengan satu kutipan dari judul berita. Bukan dari buku hukum yang disebut Pak Ferry. Bukan prinsip-prinsip hukum yang seperti Anda sebutkan. Nah, ini praktek di lapangan. Dari status Twitter, dari berita di media, itu dijadikan bahan dalam dokumen hukum. Negara keluar uangnya untuk memberikan gaji kepada para penegak hukum. Ya kan, rakyat, ibu-ibu yang dagang tomat yang harus bayar uang retribusi itu lari ke pajak. Dalam 0,000 sekian persen duitnya dipakai untuk penegakan hukum yang model-model seperti itu. Artinya apa? Proses ini akan jalan terus. Proses ini akan terus didebat. Hari ini penegakan hukum. Minggu depan mungkin ada perdebatan soal ekonomi. Minggu depannya lagi soal apakah energi terbarukan itu penting dan konsepnya seperti apa. Kita hanya akan disuguhkan pada perdebatan tersebut. Tapi di lapangan implikasinya nggak ada. Dan nanti selesai pemilu, penegakan hukum akan kembali kondusif dengan tanda kutip. Artinya apa? Artinya dia tetap akan digunakan untuk melegitimasi kekerasan, dia akan tetap digunakan untuk melegitimasi kejahatan, dia akan tetap digunakan untuk merepresi suara protes terhadap kekerasan dan kejahatan, akan seperti itu. Ini adalah siklus yang kita alami terus menerus. Dan selalu yang dicari adalah Menko, Jaksa Agung, Kapolri, atau institusi penegakan hukum yang lain yang bisa berbicara kepada publik, yang menenangkan publik. Lalu dicari indikator kasus-kasusnya untuk menunjukkan good faith, kerja. Saya bukan orang yang mengagumi survei 100%. Survei itu adalah sebagai sebuah hasil ilmu pengetahuan, proses keilmuan yang kita bisa cerna. Tapi juga kita nggak perlu jatuh cinta pada hal tersebut. Kenapa? Karena setiap kasus itu punya ciri khas. Setiap kasus itu punya lekukan sendiri. Cengkok kalau bahasa dangdutnya. Yang kita harus perhatikan, tapi juga bisa kita nikmati.
Nah, yang akan terjadi ke depan adalah hanya nanti memilih pejabat-pejabat, orang-orang yang bisa ngomong dengan publik, ya kan? Itu satu. Yang kedua, bisa memunculkan benchmark kasus atau isu-isu yang dimenangkan, tetapi pada level yang lebih luas, pada orang-orang yang mencari keadilan, orang-orang yang mau menikmati keadilan, itu tetap ada dalam daftar antrian. Dan antrian ini jauh lebih panjang dibandingkan antrian proyek-proyek bisnis. Nah, situasi kita akan seperti itu terus. Maka pertanyaan kritisnya, pertanyaan pentingnya Bang Karni, dari 3 capres ini, dari 3 cawapres ini, sudah membuat visi dan misi. Kita punya pengalaman-pengalaman buruk pada visi misinya SBY, visi misinya Jokowi, ya kan? Kalau yang sebelum-sebelumnya nggak usah kita jawab lah, karena naik jadi presidennya tidak dengan cara-cara seperti ini. Tapi visi misi ini semua, ini adalah teks. Nawacita kita lihat, indah. Indah betul. Ini seandainya nih, di Indonesia ini kitab-kitab suci dihapuskan, saya yakin nawacita itu dijadikan kitab suci. Karena nadanya indah, teksnya indah, memberikan harapan. Tetapi hari ini tidak keluar misalnya mana audit terhadap nawacita itu. Mana yang dari 3 capres dan cawapres ini yang berani bicara, nih di poin ini 0, di poin ini 3, di poin ini tidak ada yang muncul. Khusus soal penegakan hukum di nawacita, harusnya pihaknya Prabowo yang meneruskan Jokowi mengeluarkan datanya. Harusnya pihaknya Ganjar mengeluarkan data temuannya, kesalahannya. Dan ini akan jadi menarik. Kenapa? Kita lihat berani nggak mengakui dosa mereka. Berani nggak mengakui kegagalan mereka. Contoh sebelumnya, ada perdebatan soal yang sebenarnya memunculkan ini Sri Mulyani. Soal belanja alutsista. Lalu direspon oleh adiknya Prabowo. Ya kan? Ini kan orang terkecoh nih. Ini siapa sebetulnya pemainnya? Nah, pertanyaan pentingnya, mana penegakan hukumnya? Karena kalau nggak ada proses penegakan hukum, ini jadi cuma barang tuding-tudingan saja. Jadi Bang Karni, saya mau mengatakan, saya mau bilang bisa lebih rendah dari 5 sebetulnya. Dan Pak Ganjar itu juga sebetulnya di beberapa bulan yang lalu di UGM, masih kasih angka 7. Cepat sekali dalam hitungan sebulan jadi turun 2 itu, ya kan? Tapi persoalannya bukan sekedar di angka Bang Karni. Persoalannya adalah ini jeroan keterlibatan yang mengakibatkan penegakan hukum ini rendah, ini siapa saja. Nah, itu yang harus diungkap. Karena kalau tidak ada keberanian untuk mengungkap itu, maka itu semua hanya akan jadi senandung di musim duren. Ketika selesai musim duren, selesai pencoblosan, ketahuan siapa yang dimenangkan oleh MK nanti, ya kan? Balik lagi, hanya memilih orang yang pintar bicara pada publik, satu, yang kedua pintar memunculkan indikator kasus-kasus kemenangan. Teks-teks reformasi hukum yang diciptakan, dia hanya akan jadi teks. Setiap tahun ada kajian reformasi hukum di semua kementerian, terutama kementerian di bidang hukum. Jadi ceritanya akan seperti itu aja Bang Karni. Pemirsa, akhirnya kita tidak akan ingat apa-apa yang dikatakan musuh kita. Yang kita akan ingat adalah membisunya teman-teman kita. Martin Luther King. Kita lihat sejenak. Sekarang saya pindah ke Fahri Hamzah. Gelora. Terima kasih Bang Karni. Saya terus terang sebenarnya belum tahu mau merespon seperti apa keadaan yang tadi Bang Karni disebutkan di dalam pembukaan.
karena ada banyak spektrum persoalannya. Tapi kalau kita membahasnya dalam perspektif Pilpres, the making of Ganjar Pranowo, maka itu memang ada anomali yang sulit juga kita jelaskan. Misalnya menjawab pertanyaan, sebenarnya Ganjar Pranowo ini bikinannya PDIP atau bikinannya Jokowi gitu. Awalnya Jokowi. Ya berarti kan Jokowi kan, karena Ya, tapi finishingnya enggak. dalam penciptaan itu Bang, itu yang penting awal. Karena akhir itu kan berselancar saja setelah ada awal gitu. Nah itulah yang sebenarnya kan kalau kita tinjau-tinjau akhirnya kenapa ada proses seperti ini dalam politik Indonesia gitu. Kenapa ada orang yang yang disebut putra mahkota oleh Bang Karni melakukan serangan balik. Ya kalau kita analisis, saya konsisten untuk selalu mengatakan adanya ketidakjelasan di dalam kita mengatur siapa dan apa yang harus ada dalam politik kita. Saya pernah mengidentifikasi ada 3 masalah penting dalam pemilu kita yang agak fatal adalah pertama, dalam pemilu kita ini tidak terlalu jelas sebenarnya kedisiplinan partai politik untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi anggota dan bagaimana karir menjadi anggota itu tidak terlalu jelas. Jadi dibikin longgar itu. Menjadi kewenangan dari otoritas-otoritas pusat di partai politik yang dinegosiasikan gitu. Bahkan dengan fenomena terakhir ada partai yang orang datang cuma 2 hari langsung jadi ketua umum, itu juga sebenarnya kan karena kekosongan aturan yang memaksa orang ada karir dalam partai politik. Gitu. Bahkan yang juga tragis adalah partai politik itu tidak punya bargain kepada orang populer dan orang kaya gitu. Yang orang populer dan orang kaya itu nanti tiba-tiba mengisi sebagian besar dari pencalonan. Karena bargain mereka itu dianggap lebih penting dari orang-orang yang berkarir dari bawah. Partai politik nggak pernah disiplin untuk memaksa, kamu orang kaya, kamu boleh suatu hari nyalon di bupati atau gubernur, wali kota atau presiden, tapi kamu harus menjadi registered member of the political party. Dia harus terdaftar. Sehingga dengan mendaftar, dia nanti suatu hari bisa mengajukan diri. Itu tidak pernah ada di dalam sistem kita. Karena itulah kemudian pemburu-pemburu tiket ini tidak pernah merasa penting untuk masuk ke dalam partai. Ngapain? Ya kan? Terdaftar sebagai orang partai, berubah penguasa, rusak bisnis kita. Kata mereka begitu. Tapi kalau suatu hari dia mau konversi dirinya menjadi politisi atau pemimpin pada jabatan-jabatan politik elektoral ya, elected official, dia cuma datang dan mendekatinya ketua umum dan sekjen, dapat tiket, udah selesai. Nanti dia berkuasa, bahkan dia ada tren di masyarakat kita pilih dia bukan orang partai, dia bukan orang politik, dia profesional gitu. Seolah-olah profesional itulah lebih mewah daripada menjadi orang partai politik. Di dalam undang-undang partai politik ini nggak pernah diatur. Jadi partai politik juga sadar bahwa mereka itu akhirnya berkembang menjadi tiket agency begitu untuk peristiwa politik. Sadar juga. Makanya kan di ujung di rata-rata apalagi nanti pilkada dan sebagainya kan partai politik akhirnya kan jadi tiket agency saja. Duduk tiap hari di bawah ini datang orang kan. Wah ini ada pengusaha nih batu bara nih banyak duitnya katanya dia mau maju. Oh ini ada pengusaha besar nih adiknya mau maju ponakannya. Ya udah, mana yang paling mahal tiketnya bayar gitu. Nah, itulah kelakuan partai politik karena nggak mengatur yang begini-begini.
Sehingga konsep party ID nggak ada loyalitas kepada partai. Nggak ada nanti pengerucutan orang menjadi Demokrat atau Republik seperti di Amerika. Register Demokrat, register Republik. Donald Trump pengusaha tapi dia register Republik, dia bisa menjadi calon. Dan itu resmi gitu, kita nggak ada. Yang kedua, yaitu tadi undang-undang pemilu gitu, soal threshold. Bagaimana partai politik mengizinkan satu sistem yang membuat kita itu nggak bisa maju sebagai calon, meskipun kita ini adalah pendiri partai politik, paham gagasan partai politik, dan ngerti dengan gagasan partai inilah saya memperbaharui bangsa saya. Memperbaiki tradisi bekerja dalam negara. Memperbaiki cara berpikir elit negara dalam partai politik. Nggak bisa. Karena dibuat threshold. Sehingga kita ini ya itu tadi kembali nanti pengusaha lagi, ya kan, yang biayai siapa lagi. Akhirnya kita nggak pernah betul-betul mendirikan partai politik sebagai alat perjuangan yang kita lakoni sendiri. Sehingga kita sadar juga dari awal bahwa sebenarnya mendirikan partai politik itu bukan untuk memperjuangkan satu ideologi dan gagasan, serta janji-janji tentang bagaimana memperbaiki negara dan orang-orangnya yang bisa mewakili gagasan itu dalam bekerja di ruang publik, tapi semata-mata dalam rangka ya itu tadi kumpulkan beberapa porsi tiket yang nanti kita jual kepada orang yang punya uang atau didukung oleh orang yang punya uang. Kita ngajak partai politik berdebat tentang ini nggak pernah. Ya kebetulan Gerindra ya dan saya juga termasuk di parlemen, termasuk yang menolak dari awal presidensial threshold itu. Nah yang terakhir juga yang tidak jelas Bang, sebenarnya dalam pertarungan ini siapa yang boleh ada di lapangan? Kalau kayak pemain bola kan jelas ada kotaknya kan. Ada wasitnya duduk di situ berdiri, ada hakim garis. Ya kan, yang boleh tanding cuma si ini, ada 11 di sini, 11 di sana. Ada kapten dan sebagainya. Tapi dalam pertarungan ini nggak jelas. Itu yang saya katakan di pekan lalu di ILC juga yang saya bilang Bang Karni. Semua orang masuk gelanggang, semua bertarung. Nah, apa yang terjadi dalam perdebatan antara Pak Ganjar yang jadi dari putra mahkota Pak Jokowi sekarang menjadi oposan, ini semua ketidakjelasan yang kita ciptakan dari awal gitu loh. Dan saya kira ini mengancam semuanya termasuk negara hukum, konsep-konsep yang ideal gitu tentang bagaimana sebuah negara ditata secara disiplin, ini yang diancam semua oleh ketidakdisiplinan partai politik pada awalnya. Jadi saya kira Bang Karni adalah satu tema penting apabila kita mengajak para calon pemimpin yang akan datang ini, yang jumlahnya itu dari 185 juta rakyat itu cuman tiba-tiba yang muncul di kertas suara cuman 3 pasang alias 6 orang Bang. Makanya kalau Bung Ferry mengatakan ini undang-undang dirubah untuk Gibran pantas. Kenapa? Karena memang cuma 6. Kan cuma 6. Sebenarnya sih tinggal 2 tinggal 2 pasang. Tapi lumayanlah jadi 6 gitu. Dan kita nggak bisa minta semua orang ada di situ. Saya nggak bisa masuk. Cuma 6 orang kok. Itu yang tiba-tiba ada di situ. Alasannya kalau kita cari semua juga nggak memuaskan. Karena memang tadi ini lahir dari proses yang tidak normal. Kalau Pak Prabowo wajar dari awal bikin partai, saya ketua umumnya, saya ngerti ideologi perjuangan partai ini, saya nyalon. Mau survei tidak populer, terserah, kata beliau, saya nyalon. Rada konsisten kita ngelihatnya. Tapi yang lain-lain, ya semua bisa kita protes. Nah jadi membingungkan Bang Karni. Jadi yang Bang Karni, intro tadi itu adalah kegalauan umum. Kita juga galau Bang. Dan abjadnya harusnya dicanangkan mulai sekarang. Tapi sayang juga abjadnya belum ada. Pemilunya itu cuma 80 hari, kurang lagi ya. 70 berapa hari, Bung Habib? 75 hari.
Kapan kita debat soal negara hukum? Kapan kita debat soal penataan sistem pemilu dan sistem politik? Nggak ada waktunya. Debat mungkin 2-3 kali, nggak ada Bang. Jadi ya yang saya bisa usulkan gini. Pertama, kalau bisa presiden terpilih yang akan datang, jangan serahkan regulasi pemilu kepada partai politik. Stop itu. Partai politik terbukti tidak komit untuk menata sistem politik, sistem berpartai, apalagi yang konsisten dengan sistem demokrasi, sistem pemerintahan, tata negara dan sebagainya itu enggak. Partai politik muter-muter aja kerjaannya. Dia enggak bereskan itu. Presiden terpilih dan wakil presiden bentuk tim ahli, ya kan? Dia yang harus mendesain sistem pemilu kita yang konsisten dengan sistem ketatanegaraan. Cuman itu mungkin jalan reformasi politik yang bisa ada ke depan. Kalau tidak Bang, serahkan lagi ke DPR, muter-muter lagi kita. Di ujung kita bertengkar sendiri. Kayak begini gitu, nggak beres-beres. Nggak jelas juga ini Bang gitu. Itu Bang usul saya. Daripada kita pusing bersama-sama. Kayaknya Anda menghindar dari menilai Jokowi itu rapornya merah atau biru. Boleh saya tambah sedikit Bang ya. Saya mohon maaf ini kalau di bagian kedua ini saya menyinggung orang gitu. Tapi saya nggak sebut nama. Kan begini Bang, Jokowi kan juga adalah hasil dari produk sistem ini. Beliau juga orang yang berkarir sebenarnya bukan sebagai kader partai. Karena kita tahu juga waktu beliau maju itu kan tidak oleh satu partai. Ya. Dan seterusnya lah, waktu dia dipromosi ke Jakarta dan sebagainya, bahkan kalau kita baca sejarahnya juga tidak oleh satu partai yang konsisten memperjuangkan dia sampai di ujung gitu. Lalu kemudian ada 2 periode. Ya, periode pertama menurut saya itu lebih keras lah. Menurut saya periode kedua, paling tidak kalau kita baca 2 indikator penting, Pak Jokowi menarik bekas rivalnya masuk ke dalam pemerintahan, sebenarnya itu membuat ekstremitas dari periode pertama agak dikurangi. Dan yang kedua, taruh Pak Mahfud MD sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai Menko. Menko itu kan kalau kita baca, itu tidak ada undang-undangnya. Dia kan pakai Kepres. Orang jadi Menko itu kalau dipercaya oleh presiden semua pekerjaannya beres. Tapi kalau dia tidak dipercaya oleh presiden atau gagal mendapatkan kepercayaan presiden, maka pekerjaan tidak beres. Kita ambil contoh salah satu Menko yang efektif. Namanya Luhut Binsar Panjaitan. Semua pekerjaan Pak Luhut itu diberesin dan akhirnya semua pekerjaan diberikan oleh presiden. Kan ini ada problem di sini Bang gitu loh. Sehingga menurut saya memang kalau Pak Jokowi menyerahkan urusan pembangunan dan kemaritiman kepada Pak Luhut, kelihatan semua jalan. Masalah ada bottlenecking di mana, Pak Luhut masuk selesai. Ini selesai gitu. Nah kita nggak tahu nih, dalam bidang hukum Bang, setahu saya harusnya memang Menko yang diminta untuk bertanggung jawab karena presiden mengorder. Menteri bukan pejabat tinggi biasa karena dia presiden di bidang itu. Jokowi di bidang Menko Polhukam namanya Mahfud MD Bang. Jadi menurut saya apapun yang terjadi, saya percaya bahwa Pak Mahfud sebenarnya sudah berbuat baik. Sehingga saya nggak tahu juga penilaian Pak Ganjar sang putra mahkota datang dari mana. Saya kira datang dari kekecewaan partainya gitu loh. Mungkin itu Bang, saya mohon maaf ini terpaksa nyenggol-nyenggol. Bang. Kalau itu saya harus ralat. Tadi pernyataan yang terakhir dari mana itu kan dari Bang Karni, bukan dari partainya. Jadi tolong diralat itu. Baik, sekarang Deddy Sitorus, politisi PDIP. Oh saya ya. Ya saya mau bilang sama Bang Fahri dulu pertama bahwa kalau bukan partai politik lalu diserahkan pemerintah apakah ada jaminan jadi lebih baik? Karena semua proses penyusunan undang-undang itu, kecuali itu hak inisiatif DPR, itu dikerjakan pemerintah. Bahkan pakar-pakarnya, jadwalnya, isinya menurut saya lebih banyak orang-orang pemerintahan yang menentukan isinya. Ya, apalagi beberapa pemilu ke belakang gitu ya. Jadi kalau DPR nggak diajak ikut menyusun legislasi, ya kita harus mengubah undang-undang dasar lagi nih.
Jadi kita nggak usah lah kalau menurut saya ngomongin sesuatu yang jauh panggang dari api. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibilang kekacauan partai politik tidak ada di dalam undang-undang, ya itu terserah partai politiknya. Mau membangun sistem atau tidak. Kita dengan segala ketidaksempurnaannya, sistemnya saya kira jelas. Sama mungkin kalau yang saya tidak salah sering diucapkan oleh para pengamat itu ya PKS misalnya. Punya sistem aturan yang jelas dan bagi kami itu berjenjang. Di dalam partai itu bahkan kita disuruh memilih apakah Anda mau menjadi struktural partai, apakah mau di ranah eksekutif, apakah mau di yudikatif. Gak bisa campur-campur lagi. Udah jadi anggota dewan pengen masuk jadi eksekutif misalnya, itu kita sudah mulai atur. Jadi sejak awal kader itu dilatih, sekolah partai, jurusannya udah jelas. Itu cara kita membangun peradaban politik. Jadi nggak bisa disamaratakan kalau di partainya Bang Fahri begitu ya kita enggak gitu loh, saya mau bilang begitu. Terus yang menyangkut tema tadi, soal kalau putra mahkota jelas bukan putra mahkota ya, Ganjar bukan putra mahkota Bang Karni, bukan putra mahkota Jokowi. Dulu juga tidak, karena yang namanya putra mahkota itu hanya ada dalam konsep negara monarki. Ini kata tanda kutip. Iya, walaupun dalam tanda kurung, saya kira kita jangan sesat dari awal gitu. Karena kita bukan negara monarki. Ya. Dan proses pencalonan Ganjar sama seperti proses pencalonan Jokowi, saya kira dimulai dengan apa? Dimulai dengan publik terlibat, melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang potensial. Bahwa partai adalah yang terakhir mengambil keputusan, karena partai harus mendengar, meresapi, ya, merenungi, mendalami segala macam. Jadi memang dalam dua kejadian itu bukan partai yang pertama, disitulah saya kira justru demokrasi itu berjalan. Ketika justru yang mengusulkan Pak Jokowi pertama pindah dari Solo, bukan PDI Perjuangan. Itu bukti demokrasi berjalan. Dan orang melihat PDI Perjuangan sebagai gudangnya pemimpin, sama seperti sekarang. Jadi ini bukan soal siapa yang duluan, tetapi bagaimana PDI Perjuangan memang terbukti melahirkan pemimpin-pemimpin yang teruji. Walaupun kemudian ada yang tersesat, banyak juga yang tersesat, dan hari ini pun ada yang tersesat. Ya, tapi kan kita nggak pernah tahu isi kepala orang. Ya, jadi saya ingin bilang itu. Lalu saya ingin mengatakan begini juga terkait tadi soal hukum penilaian dari Pak Ganjar. 2 tahun lalu dalam satu diskusi di Kompas saya bilang. Waktu itu saya berdebat dengan Usman Hamid, saya bilang, kawan, penegakan hukum dan HAM itu bukan prioritas agenda Pak Jokowi, dengan segala hormat. Tidak pernah menjadi main concern dari Pak Jokowi, meskipun itu ada dalam nawacita. Saya harus akui itu, sebagai orang yang lama menjadi aktivis lingkungan dan lain-lain, saya harus akui bahwa itu bukan prioritas Pak Jokowi. Mimpi seorang Jokowi itu adalah sebuah visi yang sangat kuat di bidang ekonomi. Diawali dengan infrastruktur, konektivitas. Itulah basic pemikiran seorang Jokowi. Apakah dalam membangun konektivitas itu lalu lahir konflik-konflik agraria yang meminggirkan rakyat? Bukan masalah bagi Pak Jokowi, kita harus akui itu. Saya harus jujur. Yang kedua apa yang paling penting buat Pak Jokowi? Investasi. Itu 2 mantra yang setiap hari bangun tidur sampai tidur Pak Jokowi itu adalah core thinkingnya dia. Infrastruktur akan mendatangkan investasi, investasi akan datangkan kemakmuran, lapangan pekerjaan menghasilkan kemakmuran. Ini nggak jauh kok dari Pak Harto dengan metode trickle down efeknya. Sama. Ya, apakah kemudian itu akan melahirkan adanya distribusi keadilan yang merata? Sejauh ini kami bagian dari pemerintah, bukan penguasa ya. Karena kita bukan negara parlemen. PDI Perjuangan bukan partai penguasa. Kita tidak punya kekuasaan. Kekuasaan kita ada di legislatif. Di eksekutif kekuasaan PDI Perjuangan ada pada menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden. Supaya clear cara berpikirnya. Ini yang sering orang memainkan ilmu gitu ya, ilmu atau narasi gitu ya, bahwa seolah-olah presiden disetir oleh PDI Perjuangan. Tidak pernah satu kali pun. Jangankan presiden,
Gubernur, wali kota, bupati tidak pernah kita setir. Tidak pernah kita campuri. Partai punya mekanisme berhubungan dengan eksekutif yang menduduki jabatan publik. Namanya sinergi 3 pilar. Ada pilar kepartaian, ada pilar eksekutif, ada legislatif. Kita punya musrembang sendiri. Itulah cara kita berdialog. Apakah PD Perjuangan pernah ngatur-ngatur Pak Jokowi? Enggak pernah. Meminta, yes. Merekomendasikan, yes. Keputusan akhir di presiden. Ini negara presidensial. Dan Ibu Mega sangat kuat memegang itu. Jadi kalau ada orang bilang, ya berarti kan PDI Perjuangan juga yang salah kalau Ganjar bilang catatan merah di bidang hukum. Dalam batas mana? Jadi tolong dipisahkan itu. Kemudian kalau kita mau bicara catatan hukum, soal pernyataan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu kan ditanya bagaimana menurut Anda. Ya dulu 7 sampai 8, sekarang 5. Dengan merujuk pada pembegalan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau bahasanya Pak Yusril, penyeludupan hukum. Pakar tata negara yang lain lebih kasar lagi omongannya. Ya, saya mah pembegalan, begal kalau menurut saya. Santun ya. Nah, itu saya kira ya, kalau mau kita lihat, oke, mari kita bicara data. Ya, supaya jangan kita seolah-olah ya. Ini semasa pemerintahan Jokowi periode pertama, Amnesty International Indonesia mendokumentasikan setidaknya 203 kasus pidana terhadap mereka yang mengkritik pejabat publik. Itu masalah. Ya. Tahun 2019 hingga 2022 juga 328 kasus terhadap serangan fisik atau digital terhadap masyarakat dengan 834 korban dan seterusnya. Dan seterusnya. Lembaga lain, kita lihat. Ya. Kita ambil contoh, ini banyak sekali ini, saya kalau mau baca nanti capek kita, tapi kita pilih aja. Katakanlah laporan Komnas HAM 7 isu strategis periode 2017-2022 tentang 7 masalah serius soal pelanggaran HAM di Indonesia ya 2017-2022. Pelanggaran HAM dalam konflik agraria, pelanggaran HAM berat, kebebasan berpendapat, ekspresi dan seterusnya. Kekerasan negara terhadap kelompok masyarakat dan seterusnya. Ya. Amerika Serikat, Kemenlu-nya juga mengeluarkan rilis tahun 2020. Kontras catatan 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Mengatakan bahwa demokrasi mati perlahan. Ini semua data-data. Ya. Banyak kasus-kasus. Kompas, Indeks Negara Hukum Indonesia stagnan 7 tahun terakhir. Banyak sekali ini. Ya, laporan The Economic Intelligence Unit, Indeks Persepsi Korupsi TI, kalau mau kita baca semua, memang seperti saya katakan di depan, dengan segala kehebatannya, dengan segala kebaikannya Pak Jokowi, kita harus bilang, masalah hukum dan HAM di kita tidaklah menggembirakan, tidak membanggakan. Hal-hal lain yang dilakukan Pak Jokowi kita bangga. Bagaimana dia setiap hari terbang, ya ini untung ada pesawat presiden. Kalau nggak ada pesawat presiden lebih capek lagi beliau. Bisa ke seluruh Indonesia tiap hari groundbreaking, peresmian dan seterusnya. Ke pasar bagi-bagi baju dan itu sangat dirindukan rakyat karena sangat berbeda dengan perilaku presiden sebelumnya. Banyak hal yang sudah capek Pak Jokowi, tapi untuk masalah hukum, masalah HAM kita harus akui ya memang raport merah. Kami jadi partai yang mengusung Pak Jokowi yang ada di dalam pemerintahan harus mengakui situasinya memang seperti itu. Lalu apakah yang bertanggung jawab di sana Menko Polhukam yang sekarang menjabat sebagai Menko Polkam. Mari kita baca. Perpres 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM. Tugasnya apa? Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan hukum. Dia bukan atasan Kapolri, bukan atasan jaksa. Sifatnya adalah koordinatif. Lalu terus kalau orang menyalahkan catatan merah di bidang hukum dan HAM sebagai tanggung jawab Profesor Mahfud, ya ntar dulu. Bukan tanggung jawab dia, kerjaan dia mengkoordinasikan. Bukan tanggung jawab dia juga untuk menilai, mengevaluasi. Itu tugas presiden. Ya. Jadi saya kira ini yang harus
dipikirkan oleh kita supaya jangan menjadi argumentasi yang asal-asalan. Karena kalau dia harus bertanggung jawab atas kasus Rempang misalnya. Lalu pada saat yang bersama kita akan tanya apakah dia juga bertanggung jawab untuk food estate. Karena Kementerian Pertanian ada di bawah Menko Polhukam. Mana dong? Supaya kita tidak sembarang ngomong gitu. Kalau kita mau baca data-data yang paling jelas nih terkait dengan katakanlah tidak hanya masalah ini ya, saya ambil dari survei aja. Opini publik terakhir yang kedai kopi yang bulan lalu. Itu mereka mengatakan dari berapa ini? 9 aspek, yang paling rendah itu ada 3. Penegakan hukum yang adil, ya 62% menyatakan jauh, lalu pemberantasan korupsi dan proyek yang bebas dari korupsi. Itu survei, ya. Dan kita lihat juga misalnya laporan dari Komisi Pembaruan Agraria. Selama 9 tahun ini terjadi 2.710 kejadian konflik agraria. Ini berdampak pada 5,8 juta hektar lahan. 1.615 warga ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya. Baik itu pembangunan PSN, baik itu untuk konsesi, untuk investasi. Itu realita kita. Dari ribuan konflik itu 77 kasus penembakan. 29 diantaranya meninggal. Ini belum termasuk yang di Seruyan, belum termasuk yang lain-lain. Proyek nasional, strategis nasional kita menyumbang 73 konflik agraria. Ini fakta dan data. Dan saya harus akui, PD Perjuangan ada di pemerintahan, sama seperti Gerindra dan yang lain. Sekarang, ini masalah bangsa kok. Apakah akan ada presiden yang bisa menyelesaikan semua masalah ini? Saya pikir tidak. Tidak ada manusia yang cukup sempurna untuk menyelesaikan ini semua. Soal apa lagi? Soal kebebasan beragama saja misalnya. Ini sepanjang 2014 sampai 2018, menurut Kontras ada 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Ya. Ambil contoh penyerangan gereja Santa Lidwina di Jogja, pembubaran Gavatar di Kalimantan, perusakan Ahmadiyah di Lombok Timur, banyak lagi perusakan 2 wihara dan 5 kelenteng di Medan, banyak sekali. Jadi selama 9 tahun ini kita juga gagal menghasilkan negara negara yang melindungi pemeluk agama, terutama yang minoritas. Itu tidak sedikit saya kira. Nah, problem kita ini hukum ini kan soal adab. Demokrasi juga soal adab. Kalau hukum dan demokrasi tidak ada adab, ya namanya biadab. Karena hanya orang beradab yang akan menghasilkan adab. Adab politik kita hari-hari ini, wah kacau. Yang pertama, puncak dari semua kebiadaban politik kita ya Mahkamah Konstitusi itu. Bagaimana dia dibegal dengan cara-cara yang begitu transparan. Lalu orang mempertanyakan, MK kenapa tidak menyebut bukti-bukti? Profesor Jimli udah bilang, tidak semua publik harus tahu. Apa iya mau bongkar-bongkar? Siapa yang main di sana? Lalu dapat jabatan 2 hari kemudian nih, timnya yang main ini. Emang kita kagak tahu? Tahu. Tapi bangsa ini juga harus dijaga kedamaiannya. Kan begitu nih urusannya. Tidak semua harus tahu. Situasi politik yang sudah panas ini, saya kira sangat berbahaya kalau kita semua marah. Dan kalau ada orang yang tidak marah dengan situasi sekarang, either dia mendapatkan keuntungan dari situ atau dia bagian dari permainan itu. Kalau menurut saya. Karena belum pernah terjadi dalam sejarah Republik ini. Bahkan dalam sejarah dunia. Ada seorang presiden yang anaknya ikut mencalonkan diri dalam kontestasi presiden. Di mana ada itu? Hah? Pada saat berkuasa. Hah? Berapa tahun yang lalu setelah meninggal? Nah, anak Duterte. Kita mau tiru Duterte. Ya ntar dulu. Ntar dulu. Apakah kita sama dengan Filipina? Enggak lah. Lalu kita mau berbicara tentang
Apakah pemilu ini akan netral? Dari mana mungkinnya netral? Saya pribadi ya. Gimana caranya netral? Hari-hari kemarin saja sudah ditunjukkan bahwa itu tidak mungkin netral. Polisi datang ke kantor partai politik dengan alasan patroli. Tidak ada kegiatan partai politik, tidak ada di kantor itu. Datang, urusannya apa? Saya mau tanya Kapolri, urusannya apa datang ke kantor partai politik? Dia kenal ketua DPC, tinggal telepon. Ngapain datang? Ya, katanya patroli, masuk, apa? Lalu salahkah orang membayangkan bahwa ini adalah show of force? Salahkah orang menganggap bahwa ini bagian dari cywar? Lalu salahkah orang berkonklusi bahwa polisi tidak netral? Salah enggak? Ya enggak mungkin salah. Karena bahkan zaman Pak Harto aja, zaman Orde Baru ketika demokrasi itu cuma katakanlah cuma impian kosong. Gak pernah tuh polisi datangin kantor partai politik. Kalau nyerbu ya, itu pun karena sudah tidak mampu mengendalikan. Hah? Ya Koramil juga gak masuk Pak. Cuma berani masuk ke kantor LSM. Kalau zaman Pak Harto kita difoto, divideoi, dicatat, dimintain KTP. Ini partai ini barang legal konstitusional ada di dalam undang-undang dasar. Saya terus terang ya. Anak saya kalau lomba 17-an, tuh lomba balap karung, saya teriak-teriak. Saya semangati lompat-lompat. Itu cuma pertarungan balap karung. Ini pertarungan kekuasaan. Apa iya seorang Presiden Jokowi akan bisa netral anaknya bertarung? Kalau dia sampai harus melakukan apa yang dia lakukan untuk mencalonkan Gibran, dari mana saya punya nalar kewarasan untuk percaya dia akan netral? Gak masuk akal. Dengan mengorbankan segala hal yang baik yang sudah dia lakukan, lalu dia harus menarik diri dan netral. Logika wajar saya mengatakan itu omong kosong. Gak mungkin. Jadi hari-hari ini saya kira ini bukan cuma problem PDI Perjuangan atau kubu Ganjar Pranowo. Ini persoalannya Fahri juga di dalamnya. Dan belum tentu mereka happy dengan situasi ini saya kira. Kalau mereka masih punya nurani. Tidak akan ada yang masih bahagia dengan situasi ini. Tapi karena nama saya disebut nih Bang, saya interupsi sedikit lah. Ya sebentar habis inilah sebelum diinterupsi. Karena apa? Belum pernah kekuasaan dipertontonkan sevulgar ini. Belum pernah Pak. Dalam catatan manapun. Dan Pak Jokowi masih punya waktu mengembalikan rel demokrasi kita ini dengan cara yang benar. Kalau dia mau orang-orang seperti saya tidak meragukan pemilu ini jurdil, ya udah cutilah, libur dulu ke luar negeri. Biarin tuh Pak Wapres jadi presiden, dia cuti dulu, matiin HP. Baru kita percaya. Ada harapan untuk kita percaya, meskipun kita tahu sekarang petinggi-petinggi kroni dia. Sama-sama dari Surakarta semua. Dan kayak gini kita masih mau percaya. Saya nggak tahu. Ini kita sedang mengalami bukan hanya stagnasi, ini dekadensi. Kalau Bung Fangri tidak sampai terganggu nuraninya soal ini, saya nggak tahu lagi. Baik. Apakah masih mau bersalaman dengan dia pada hari yang akan datang? Jadi kan begini Bang, ini kalau diulang-ulang kan ya saya sih melihat respon teman-teman PDIP sekarang ini. Kita dulu berharapnya itu ini dilakukan di 2015 gitu. Atau 2020 lah paling tidak gitu. Kan itu yang tidak ada Bang. Saya Google barusan bahkan menulis buku tentang prestasi-prestasi Pak Jokowi, tentang hukum dan HAM dan sebagainya itu. Ada di Google tuh. Dan terkait MK ini kan sebenarnya Mbak Puan mengatakan PDIP akan mencalonkan Gibran kalau MK memutuskan dia memenuhi syarat. Kan sebenarnya jadi nggak ada semua ini Bang. Di mana Pak Mbak Puan mengatakan akan mencalonkan Gibran? Coba tolong dong, nggak kasih saya linknya dong. Iya, jelas lah bahwa itu. Bung Gibran masuk radar iyalah. Iya makanya. Kan iya tapi jangan dipelintir gitu Bung. Nggak pernah Bung, tidak pernah. PD Perjuangan tidak sereceh itu. Dua-dua calonnya presiden, wakil presiden PD Perjuangan. Iya. Kita percaya negara gotong royong Pak.
Jadi Iya. tidak mungkin Mbak Puan keluarkan statement kalau Gibran lolos MK akan mencalonkan dia, Iya, itu tidak jadi mungkin. maksudnya gini lah, Bung Deddy. Ini semua kan karena tidak menduga Pak Jokowi tidak akan mendukung calonnya PDIP. Kan itu sebenarnya masalahnya. Tidak. Satu-satunya persoalan di sini adalah bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang kewarasan publik dalam pengolahan kekuasaan akhirnya harus dibegal begitu, Pak. Kalau itu bukan Gibran dengan cara yang seperti itu, tidak akan ada pernah persoalan. Kita biasa menang kalah kita sudah alami, Kalau Pak. Jadi jangan dibuat narasi seolah-olah karena Gibran enggak. Kalau tidak ada persoalan Mahkamah putusan perkara nomor 90, siapapun wakilnya tidak masalah. Ya boleh lah, tutup-tutup juga boleh. Tapi ini sekarang zaman sosial media. Apanya yang ditutup? Semua ada di situ. Apanya yang ditutup? Gibran itu salah satu calon dari wakilnya Ganjar. Tidak, bahwa dia masuk radar sama AHY, ya dibedakan dong. Namanya Anda kan bisa tahu. Kan lihat nggak ada sendiri. istilah begal-begal kan waktu itu kan. Loh, dia masuk dalam radar kok. ya Kan masuk ketahuan juga, ini orang kan juga dicalonkan oleh PDIP. kalau jadi dalam wali kota. radar, Bu Risma masuk dalam radar, Hendy masuk dalam radar. Oh banyak masuk dalam radar. Yang masuk radar kan memenuhi syarat. Loh. Iya kan? Untuk Jadi masuk- nggak ada begal-begal. Udahlah, kita tahu lah bos. Oh, Ini enggak. masalahnya Pak Jokowi. Bukan. Apa yang Anda tahu kasih tahu dong. Apa yang Anda tahu kasih tahu aja, saya terbuka. Iya. Jadi jangan pernah Itu berhalusinasi yang saya bilang tadi, Bung bahwa Deddy, PDI ya. Perjuangan punya sedikit pun memikirkan mencalonkan Gibran menjadi wakilnya Ganjar. Jadi Tidak pernah, kalau Bos. sistemnya ini dibikin baik, tidak akan ada yang bikin kaget kayak begini. Keputusan Pak Jokowi atau begini bukan keputusan Pak Jokowi lah. Situasi last minute yang menyebabkan semua percaya bahwa Pak Jokowi akan mendukung calon yang bergandengan dengan Gibran. Itulah masalahnya. Tapi ini semua kan produk dari ketidakjelasan politik, saya katakan di awal. Kita berbeda di situ. Mohon maaf Bung Fahri. Persoalan kita adalah bagaimana putusan nomor 90 kemudian diputuskan. Bukan soal Gibran. This is not about Gibran. Terlalu kecil. Ini persoalan konstitusi kok jadi urusannya Gibran sih. Ya tapi ini bukan interupsi lagi namanya. Bang Karni, Udah. saya ada dua hal Bang Karni dalam perdebatan Bung Deddy dan Bung Fahri. Menarik ini sebetulnya. Ini tadi yang saya sebutkan sebagai sengketa hukum sudah ada di level di atas awan. Jadi komunitas politik menggunakan hukum untuk bersengketa dan saling menjatuhkan dan juga saling memuluskan agendanya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sudah terlatih bertahun-tahun, ya kan? Terlatih bertahun-tahun menggunakan hukum atau mempolitisasi proses judicial untuk memenangkan agenda-agendanya. Ketika semua sudah mulus dan sudah terpinggirkan, jalan itu sudah mulus, tinggal mereka-mereka yang berkuasa yang bertarung. Dan kita pertanyaannya sekarang balik ke bawah lagi. Bayangkan jika ada yang merasa dihianati dan ada yang sibuk membangun justifikasi. Tapi ujung-ujungnya pertarungannya di Mahkamah Konstitusi. Orang di jalanan sekarang berpikir, biasa, Mahkamah Konstitusi udah gak jadi barang yang elegan lagi. Dia sudah didelegitimasi, di satu sisi dia sudah diagung-agungkan hasilnya. Lalu bagaimana dengan orang seperti di Petani Pakel yang ada di ujung Jawa? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di dikit lagi dipidanakan karena dianggap melawan polisi di Rempang? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang harus bertarung karena jumlah pengacara yang berpihak tidak ada buat mereka di Maluku Utara, di kabupaten-kabupaten? Nah, ini akibat dari bertahun-tahun proses judisial, bangunan-bangunan hukum itu dipakai untuk memuluskan kekuasaan, memuluskan praktek bisnis. Dan sekarang pertarungan itu ada di ujung. Sedih nggak orang melihat hari ini situasi? Baik, saya kira saya harus stop dulu. Pemirsa, orang yang paling revolusioner dan radikal sekalipun akan berubah jadi konservatif. Begitu revolusi selesai. Hannah Arendt